Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1898. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan aula 10 kesengsaraan langsung terhempas. Kemudian Kincen terkejut ketika melihat bahwa kolam darah jurang di bawah mengalir ke tubuh Molly seperti orang gila. Duar, kekuatan kolam darah yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya saat ini menyerbu masuk ke dalam tubuh Molly. Ledakan, lautan darah yang gelap melonjak di seluruh tubuh Molly dan totem gelap perlahan muncul di antara alisnya. Dan aura memenuhi udara yang membuat semua orang yang hadir pun ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Kata Kincen. Dia mengubah ekspresinya dan menatap totem gelap itu. Ketika totem jurang muncul, seluruh gua bergemuruh dan batasan jurang gelap yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat. Dan bahkan langit terlarang Jiuming yang diletakkan oleh Kincen. Seluruh formasi besar itu pun nampak bergetar hebat, bergerak seakan-akan akan hancur. Itu adalah kekuatan jurang, bocah Kincen. Kekuatan jurang meletus dari bocah ini. Dia mungkin telah dibunuh oleh utusan suci teratai hitam. Kata Kaisar Agung Yoming, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan suara ngeri. Dia melihat bahwa kekuatan totem darah jurang yang telah dipelihara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan memasuki tubuh Molly dan memperkuat auranya. Hahaha, Dewi Taiyin tertawa terbahak-bahak melihat itu. Dia bermelumuran darah saat ini dan dia ditekan oleh Kaisar Yoming dan Kaisar Simei. Darah merah tua perlahan mengalir di kulitnya yang putih, membuatnya tampak sangat cantik. Tetapi dia menutup telinga dan hanya sangat bersemangat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, kau sudah mati. Utusan suci teratai hitam telah mengambil alih anak ini sepenuhnya. Dengan keistimewaan tubuh parasit anak ini, utusan suci teratai hitam kini telah mengambil alih sepenuhnya kekuatan jurang di sini dan dia akan membunuh kalian semua." Dewi Taiyin menjadi gila. "Jika kamu tahu apa yang kamu cari, biarkan aku pergi secepatnya. Aku sedang berpikir untuk menghargai bakat dan mungkin memberimu cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, kalian semua akan menjadi mangsaku," kata Dewi Taiyin. "Diam kamu," kata Kaisar Agung Yoming. Dia tampak jelek dan berteriak padanya. Kemudian dia menatap Kincen dengan cemas. "Nah Kincen, apa yang kamu tunggu? Mengapa kamu tidak segera menekan orang ini? Orang ini telah dibunuh oleh utusan suci teratai hitam. Tangkap mayatnya. Begitu suku jurang diizinkan menguasai tempat ini, maka semua kekuatan jurang akan berakhir saat itu." Kekuatan jurang tidak dapat diintegrasikan ke dalam dunia bawah. Akan tetapi begitu datang sepenuhnya, mustahil baginya untuk menahannya dengan tubuhnya yang hanya berupa jiwa yang tersisa. "Molly, oh, aku tidak menyangka dia akan mati di sini," kata Kincen. Dia menghela napas sedikit. Hatinya tiba-tiba tergerak. Dan Kincen tiba-tiba mengaktifkan istana 10 kesengsaraan dan akan menghancurkan Molly di bawah dan Duar. Namun, menghadapi Molly yang memiliki aura jurang yang mengerikan yang meletus dari tubuhnya, istana 10 kesengsaraan tidak mampu jatuh dan malah bergetar hebat di kehampaan. "Apa yang terjadi?" kata Kincen. Dia terkejut. Istana 10 kesengsaraannya sebenarnya enggan untuk menyerang Molly. Kincen pun menatap Molly. Istana 10 kesengsaraan dapat dengan mudah dirobohkan di saat berhadapan dengan utusan suci teratai hitam dan orang-orang kuat jurang lainnya. Akan tetapi mengapa istana itu tidak mau menghantam tubuh Molly dan sepertinya tidak mau menyerangnya? Kalau begitu, mata Kincen menjadi dingin dan pedang ilahi Excalibur tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan kilatan cahaya pedang, seluruh tubuhnya terbang menuju Molly di bawah. Boom! Energi pedang yang mengerikan langsung menghampiri di atas kepala Molly. Energi pedang ini mengandung niat membunuh yang mengerikan dan tak berujung.
dan itu langsung menghantam kepala Molly seperti lautan luas, hampir membelah kepalanya. Pada saat ini, aura yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Molly. Aura ini sangatlah jahat, seolah-olah mengandung semua kejahatan di dunia, dan dengan keras menjatuhkan Qingchen. Ledakan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di sekitar gua, seolah-olah akan meledak di tempat yang sangat mengerikan. Jika Qingchen tidak mengatur formasi langit telarang 9 meter Jiuming di dalam gua, maka mungkin gua itu akan runtuh di tempat. Molly ini, kata Qingchen, dia melayang di udara dan menatap Molly di bawah dengan ekspresi serius. Pada saat ini, di atas kepala Molly, separuh rambut Molly telah dicukur habis, memperlihatkan bekas darah yang dangkal. Pedang Qingchen sebelumnya gagal untuk membelah kepala Molly, akan tetapi hanya membuat sedikit retakan dengan noda darah. Tatapan mata Qingchen menjadi serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Pedang yang kutebas sebelumnya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menebasnya, takut akan melukai seorang kaisar agung dengan pedang ini. Akan tetapi, itu tidak dapat membelah Molly dengan satu tebasan pedang. Bagaimana pertahanan orang ini bisa tiba-tiba sangat meningkat?" "Apakah sudah meningkat begitu banyak?" Kaisar Agung Yoming berkata dengan cemas. "Nah Qingchen, mengapa kamu peduli tentang seberapa banyak anak itu telah dipromosikan saat ini? Utusan suci Terata Hitam baru saja mengambil alih tubuh anak ini, dan pertahanannya telah meningkat pesat. Jika dia tidak mencabik-cabiknya dengan cepat, dia akan menunggu utusan suci Terata Hitam dan pasti akan merepotkan mereka." Qingchen hanya menghela napas dalam dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan mencoba meninggalkan tubuhnya yang utuh." "Dewa kecil, 10.000 tulang, tolong aku," kata Qingchen berteriak keras. Selain itu, saudara-saudaranya saat bekerja, tujuan mereka adalah memecahkan masalah yang dapat diselesaikan oleh Qingchen dengan satu pedang, dan kita tidak boleh membiarkan Qingchen menggunakan pedang kedua. Saatnya mereka semua bekerja. Di ruang Dewa Nisa, leluhur 10.000 tulang meraung dan mereka langsung membakar asal-usulnya sendiri. Aura yang mengerikan seketika langsung bergabung ke dalam istana pedang Nisa. Pada saat yang sama, leluhur 1000 tulang dan yang lainnya juga meraung secara bersamaan. Mereka semua mengaktifkan sumbernya. Duar, gelombang energi pedang yang menantang surga meledak dari pedang Excalibur di tangan Qingchen dan menyerang kekuatan iblis Molly di bawah lagi. Mati. Dengan kilatan cahaya pedang, Qingchen menebas pedang Excalibur di tangannya. Akan tetapi di saat dia hendak memukul Molly, "Qingchen, apa yang akan kamu lakukan? Hentikan." "Aku tidak diambil, aku, tetaplah aku," kata Molly. Raungan ngeri keluar dari mulut Molly. Molly tiba-tiba membuka matanya dan menatap pedang Excalibur Qingchen dengan ngeri yang akan menerjang ke arahnya. Dengan keringat dingin keluar dari sekujur tubuh Molly. "Apa?" Qingchen pun seketika terkejut. "Nah Qingchen, jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini telah dibawa pergi oleh utusan suci Terata Hitam dan dia ingin menipumu," kata Kaisar Agung Yoming berteriak dengan tergesa-gesa. Qingchen pun mengerutkan kening. Akan tetapi pada saat kritis, Qingchen masih mencoba yang terbaik untuk tidak memindahkan tebasan pedang Excalibur itu untuk tidak menghantam Molly. Pedang Excalibur di tangan Qingchen hampir melewati tubuh Molly, namun dengan suara yang keras, genangan darah jurang di bawah Molly tiba-tiba mendidih dan jurang besar terbuka dalam sekejap mengarah ke genangan darah yang tak berujung. Pikiran Qingchen bergerak di dasar kolam darah. Qingchen samar-samar merasakan lorong ruang angkasa dan merasakan aura kuat laut bencana abadi. Di kolam darah, beberapa helai rambut Molly jatuh dari dahinya dan dia berkeringat dingin. Molly merasa lemah di sekujur tubuhnya. Baru saja dia hampir terbunuh oleh pedang Qingchen. Untungnya Qingchen melesetkan pedangnya dengan sengaja. Lalu Qingchen menatap Molly dan mengerutkan kening. "Kamu tidak direbut tubuhmu. Bagaimana dengan utusan suci Terata Hitam itu dan aura dingin di tubuhmu sebelumnya?" Qingchen mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut kepada Molly. Molly pun buru-buru berkata, "Aku benar-benar belum dibawa pergi.
Utusan suci terata hitam telah diserahkan olehku dan masih berada di lautan jiwaku. Adapun aura di tubuhku, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, kata Molly. Apa, kamu tidak tahu? Qin-Chen merutkan kening. Hati Molly bergetar dan dia berkata dengan tergesa-gesa, aku benar-benar tidak tahu. Ketika utusan suci terata hitam mengambil alih tubuhku, kekuatan seperti itu tiba-tiba saja meledak dari inti jiwaku. Dan utusan suci terata hitam berkata bahwa aku adalah keluarga kerajaan dari klan Jurang. Dan ini hanya lelucon dia saja. Karena kita tahu bahwa kamu dan aku sama-sama berasal dari benua Tianwu dan kita berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota selatan kuno bersama-sama waktu itu. Dan kita semua adalah penduduk asli benua Tianwu. Bagaimana mungkin aku akan menjadi keluarga kerajaan klan Jurang, kan? Itu tidak mungkin, kata Molly. Molly takut Qin-Chen akan mencincangnya, jadi Molly mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kepada Qin-Chen. Keluarga kerajaan Jurang, kata Qin-Chen mengerutkan kening. Tetapi Qin-Chen berpikir dengan keras. Dirinya memiliki firasat dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan oleh utusan suci terata hitam mungkin tidaklah salah. Qin-Chen menatap Molly dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir. Bahkan jika kamu adalah salah satu dari keluarga kerajaan Jurang, selama kamu tidak melakukan apapun untuk mengkhianati lautan semesta, maka aku tidak akan melakukan apapun padamu, kata Qin-Chen. Molly seketika menyentuh kepalanya yang setengah botak itu akibat tebasan pedang sebelumnya, dan lekukan darah ada di kepalanya mengangguk dengan cepat dan berkata, aku percaya padamu, aku benar-benar percaya. Qin-Chen tidak bisa berkata-kata, namun saat itu, boom, aura tingkat kaisar yang menakutkan tiba-tiba memenuhi tubuh Molly dan seluruh tubuh Molly terhenti dalam sekejap. Molly merasakan seluruh tubuhnya dan perasaan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi tubuhnya. Sebuah jalan yang menakutkan terbentuk antara langit dan bumi dan tubuh Molly secara bertahap menghilang. Ini transformasi. Tuan, orang ini mencoba menerobos ranah Kaisar Agung, kata Kaisar Agung Yoming dan Kaisar Simei. Mereka berdua berseru pada saat yang bersamaan. Apa? Terobosan ranah Kaisar Agung? Kata Qin-Chen. Dia merutkan kening dan melihat ke atas. Mata Qin-Chen berangsur-angsur menjadi serius. Pada saat ini, semua kekuatan di kolam darah Jurang telah terintegrasi semuanya ke dalam tubuh Molly. Dan aura di tubuh Molly juga masih meningkat dengan gila-gilaan. Jenis aura yang membuat Qin-Chen sedikit berubah warna pun menyebar. Apakah orang ini mencoba menerobos ranah Kaisar Agung? Apakah dia lebih cepat dariku? Gumam Qin-Chen. Nah Qin-Chen, hentikan dia dengan cepat. Belum diputuskan apakah orang ini telah dibawa pergi atau tidak. Jika itu palsu, maka itu akan merepotkan jika dia dibiarkan menerobos, kata Kaisar Agung Yoming berkata dengan tergesa-gesa. Dirinya masih memiliki beberapa keraguan. Keluarga kerajaan klan Jurang, hanya anak ini di depannya. Apakah kamu bercanda? Kata Kaisar Agung Yoming. Hal itu membuat Qin-Chen hanya merutkan kening karena apa yang dikatakan oleh Kaisar Agung Yoming tidak masuk akal. Pada saat ini, sebuah suara marah tiba-tiba muncul di benaknya. Sialan, dasar Kaisar Yoming sialan. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Molly jelas telah menekan gadis iblis jurang itu. Tetapi kamu masih bersikeras mengatakan bahwa dia dibawa pergi. Apa maksudmu? Aku tidak ingin Mollyku menjadi lebih kuat. Apakah kamu tidak ingin dia menjadi kuat? Sebuah suara ini berasal dari tubuh Molly. Dan suara itu tidak lain adalah leluhur iblis Luo. Setelah dirinya selesai mengumpat dengan marah, dia buru-buru menatap Qin-Chen dan berkata, Qin-Chen, Molly memang keluarga kerajaan Jurang dan dia memang telah menyerahkan gadis iblis Jurang itu. Kita semua datang bersama dari medan perang 10.000 ras. Kamu tidak bisa melakukannya dengan santai. Percaya ini, jika orang ini mengatakannya, maka dia akan menyerang Molly. Jangan khawatir, selama aku bertanggung jawab atas Molly, aku pasti tidak akan membiarkannya mengkhianati lautan alam semesta. Mendengar perkataan dari leluhur iblis Luo, Qin-Chen menatap Molly dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, biarkan Molly menerobos saja.
Nak Molly, apakah kamu mendengarnya? Lalu Bisluo berkata. Dia tidak perlu mengingatkannya bahwa Molly tidak dapat lagi menahan kekuatan di tubuhnya saat ini, dan aura yang menakutkan langsung naik ke langit, seolah-olah mencoba menghubungkan jalan antara surga dan bumi. Setelah melihat ini, Kaisar Agung Yoming berbicara dengan cemas. Qin-Chen, kamu. Namun Qin-Chen nampak tenang. Tidak masalah, jika dia menerobos. Aku belum pernah melihat siapapun menerobos ranah Kaisar Agung. Kebetulan sekali, ini akan lebih baik untuk aku terus mengamatinya. Ini adalah ranah Kaisar Agung. Sejak Qin-Chen memadatkan jalan-jalan dunia bawah di dalam penjara Laut Mati, dirinya sekarang telah menguasai 3000 jalan dunia bawah. Akan tetapi sampai sekarang, Qin-Chen belum menunjukkan tanda-tanda akan menerobos ranah Kaisar Agung. Dan sekarang, Molly akan menerobos ranah Kaisar Agung. Qin-Chen secara alami akan mengambil kesempatan ini untuk mengamati dan belajar. Dan mengenai apa yang dikatakan oleh Kaisar Agung Yoming bahwa pihak lain hanya menipunya, Qin-Chen masih sangat percaya pada visinya sendiri. Qin-Chen percaya kepada penglihatannya mengenai temperamen Molly. Orang biasa tidak dapat menirunya dan tidak mungkin untuk menipunya jika dia dibawa pergi. Ledakan. Mereka lalu melihat Molly tergantung di dalam gua. Aura di tubuhnya terus-menerus melonjak, menarik perhatian dari semua orang. Selain itu, kekuatan di tubuhnya terus-menerus terhubung dengan aura dunia luar yang tampaknya mengaduk seluruh dunia bawah. Dan di suatu tempat, tampaknya ada kekuatan yang sangat menghalangi Molly untuk terhubung dengan dunia bawah, membuat Molly tampak kesakitan. Melihat itu, Qin-Chen mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Kaisar Agung Yoming melihat ini, dia hanya bisa menghela napas dan menjelaskan. Nah, Qin-Chen, bocah ini sedang bertransformasi menjadi Dao, tetapi kekuatannya terputus oleh formasi langit terlarang Jiuming yang membuat transformasinya sangat lambat dan merepotkan. Transformasi, gumam Qin-Chen. Pada saat ini, tidak hanya Qin-Chen akan tetapi juga 4 Kaisar Agung, termasuk leluhur batu, serangga bermata 1000, dan leluhur 1000 tulang juga yang lainnya di Istana Nisa juga menatap Molly dan menyaksikan transformasinya. Sedang menyaksikan kelahiran dari seorang ahli Kaisar Agung, yang ini merupakan manfaat besar juga bagi mereka semua.